Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk berkat dan juga kemurahan yang boleh Tuhan berikan kepada kami hingga saat ini. Tuhan, kami bersyukur untuk hari baru yang boleh Tuhan berikan saat ini. Tuhan, kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang boleh memberkati setiap hati kami dan pikiran kami. Biarlah kami boleh berfokus untuk mengerti akan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Pimpin kami Tuhan, agar setiap apapun yang kami lakukan, semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan Suling 4 Agustus 2023. Anugerah terbesar. Bacaan Alkitab terambil dari Ibrani 2 ayat 1-4. Karena itu, harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Ibrani 2 ayat 1. Ketika kita mencintai seseorang, maka sudah sewajarnya kita mengupayakan hal-hal yang baik untuknya. Dalam momen-momen tertentu, tidak jarang kita akan memberikan hadiah yang terbaik. Sungguh tidak wajar dan aneh rasanya kalau kita harus memberikan sesuatu yang terbaik justru kepada orang yang telah memusuhi atau melawan kita. Namun hal itulah yang justru telah Allah lakukan kepada manusia yang sejatinya seringkali melanggar pada apa yang menjadi ketetapannya. Dalam pikiran penulis surat Ibrani, ada 2 wahyu yang dianugerahkan Allah kepada umatnya. Antara lain, yang pertama, wahyu tentang hukum yang datangnya dengan perantaraan malaikat, yaitu wahyu 10 perintah. Setiap orang yang melanggar 10 perintah Allah akan dikenakan hukuman yang setimpal. Kedua, wahyu yang datangnya dengan perantaraan Yesus Kristus Sang Putra. Wahyu ini jauh lebih besar ketimbang wahyu yang pertama. Wahyu Allah melalui Kristus menghantar manusia masa ini pada keselamatan sejati. Hanya dengan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka manusia sudah memperoleh anugerah keselamatan Allah. Sesungguhnya, yang mengancam hidup manusia bukanlah ketika ia terkena bencana, sebaliknya saat dirinya terbuai dan terhanyut dalam dosa. Dalam kehidupan sekarang ini, ada banyak hal yang bisa membuat kita lalai dalam menjaga anugerah keselamatan dunia. Ada banyak orang percaya yang ikut arus dunia, entah terpengaruh oleh ajaran sesat atau terpuruk dalam beban penderitaan, sehingga meragukan kasih dan kuasa Tuhan dan akhirnya melepaskan iman. Ada pula yang terjebak pada kesenangan duniawi, entah itu seks atau pergaulan bebas, korupsi, dan lain sebagainya. Teguran firman Tuhan juga tidak dihiraukan. Hidup pun jauh dari Tuhan. Anugerah keselamatan hilang. Akibatnya, hidup akan menjadi sia-sia. Jika kita tidak ingin hidup kita sia-sia, maka jangan pernah menyia-nyiakan anugerah keselamatan dari Tuhan. Hiduplah dalam kehendak-Nya, supaya kita tidak hanya terbawa arus. Pokok doa pada pagi hari ini, mari berdoa untuk pelayanan keluarga Pendeta Samuel dan keluarganya, agar senantiasa diberi hikmat mengajarkan kebenaran. Sekian renungan suling pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.